Terima kasih Anda masih menyaksikan obrolan pagi, masih berbincang tentang Saka Adiasta Pemilu untuk Pendidikan Demokrasi. Ini masih berbincang juga bersama Pak Muhammad Najib, Ketua Bawaslu DIY, dan juga Pak Edi Heri Swasana, Wakil Ketua Bidang Binawasa Kuartir Daerah Gerakan Pramuka DIY. Menarik sekali ya, karena kalau dilihat-lihat lagi memang setiap generasi pemilunya tuh akan selalu anak muda yang berperan ya Pak ya. Apalagi sekarang anak mudanya juga bisa dibilang lebih aktif dan kritis dengan arus informasi yang gampang didapatkan. Nggak harus nunggu dikasih tahu, tapi cari tahu sendiri bisa ya sekarang ya dengan gadget dan segala macam, dan memang akhirnya terintegrasi gitu ya dengan teknologi dan kegiatan pramuka dan juga edukasi tentang pemilu dan demokrasi. Nah Pak Edi nih, mungkin kalau kita lihat kan ini Saka Adiasta Pemilu ini kan bentuk kolaborasi juga ya, untuk bisa menggait lebih banyak pihak untuk bisa terlibat dalam pengawasan pemilu. Ada tantangannya nggak sih Pak ketika membentuk kolaborasi ini? Atau justru semua lancar karena ini semakin mempermudah proses? Saya atau Pak Edi? Monggo, satu-satu. Bapak dulu. Oke, kami baru nyiapkan wadahnya ya. Tentu wadahnya nggak cukup kalau nggak ada isinya. Justru yang penting adalah bagaimana kemudian para aktivis pramuka itu mau bergabung dengan Saka Adiasta Pemilu, agar kemudian gerakan ini bisa kemudian berlanjut begitu, agar kemudian pemilu kita menjadi lebih baik. Jadi di awal tadi saya menyampaikan pramuka ini memiliki syarat ketentuan untuk menjadi pengawas partisipatif. Wadahnya sudah kita buat, tapi kalau mereka nggak masuk, ya artinya nggak bisa ada peran yang bisa dimainkan. Tentu dengan mereka terlibat menjadi Saka Adiasta, kita bisa memberikan penguatan terkait dengan pemahaman teknis, pemahaman regulasi, agar mereka ketika ngawasi punya pemahaman yang cukup untuk setidaknya membedakan mana yang melanggar, mana yang tidak melanggar. Dan kalau kemudian ternyata ada yang melanggar, kemudian apa yang dilakukan. Kalau masih berupa indikasi pelanggaran, belum berupa aktivitas yang melanggar, itu bisa dicegah. Tapi kalau sudah ada praktek-praktek pelanggaran, buktinya jelas, saksinya ada, maka harus kemudian dilaporkan kepada kami. Tentu sebagaimana strategi kami, kita lebih menekankan upaya mencegah pelanggaran, sehingga pramuka yang tergabung dalam Saka ini diharapkan juga aktif untuk kemudian mengedukasi masyarakat terkait dengan bagaimana pemilu yang benar, agar praktek-praktek pemilu di DIY ini berjalan dengan benar. Sekali lagi, karena ekspektasi masyarakat sangat tinggi terhadap idealisme pemilu di Jogja, maka tentu kita akan terbantu dengan Saka ini. Oke, baik. Pak Edi? Menyambung yang sama dengan Pak Najib, tadi beliau menyampaikan sudah membuat wadah isinya, gitu ya. Betul. Nah, isi ini nanti berupa semacam kalau di sekolah namanya kurikulum ya, ada seperangkat bahan untuk pembentukan karakter, gitu. Kemudian ada metodenya, ada sistem penilaiannya dan sebagainya. Lalu itu nanti akan diterjemahkan dalam krida. Di awal Pak Najib juga sudah menyampaikan bahwa krida itu ada krida pencegahan pelanggaran, sehingga anak-anak, adik-adik itu tahu, oh ini nanti kayaknya punya potensi melanggar nih, maka coba dicegah. Nah, indikator itulah yang kemudian bisa dipelajari adik-adik. Proses mempelajarinya bisa dengan simulasi, permainan, dengan googling, browsing dan sebagainya. Kemudian pelaksanaan pengawasannya sendiri. Nah, sehingga ketika dalam pengawasan itu menemukan sesuatu yang melanggar, nah itu tadi disampaikan Pak Najib bisa dilaporkan, sampai kemudian penanganan pengawasannya. Krida-krida ini yang kemudian nanti menjadi isi dari wadah tadi. Oke, baik. Nah, ini mungkin kebetulan untuk yang baru bergabung juga dan ternyata mungkin tertarik gitu ya. Mungkin gimana nih cara gabungnya atau berpartisipasi? Apakah memang hanya untuk anggota pramuka atau masyarakat umum juga bisa ikut mungkin terlibat, atau ada mungkin wadah yang lain ketika masyarakat umum ingin, terutama anak muda ya, ingin ikut bisa berpartisipasi gitu? Kalau untuk Saka memang harus pramuka, harus dia menjadi anggota penegak, penggalang, penegak pandega, penggalang nggak boleh, karena masih usianya belum memungkinkan. Penegak pandega, pramuka berpangkalan di satu gugus depan,
kemudian nanti kita berikan pembekalan dan sebagainya. Nah, ini kan kemudian akan kembali ke gugus depan ya. Nah, mereka harus dari pramuka. Tetapi untuk wadah yang lain, mungkin dari Bawaslu punya wadah-wadah yang lain. Pasti ada ya. Perlu ada background atau misalnya pengetahuan khusus nggak sih Pak untuk bisa bergabung ke Saka ini? Tidak. Atau ketika gabung justru nanti itu jadi ajang belajar gitu? Betul, begitu yang Mas Felix. Jadi yang penting anggota pramuka, penegak, pandega bergabung di Saka, kemudian ada proses pembentukan karakter, pengetahuan, ilmu, keterampilan dan sebagainya, sampai kemudian menguasai krida-krida materinya, kemudian cara menilainya dan sebagainya. Nah, dia kembali ke gugus depan, itu di Saka. Nah, di luar ini mungkin tadi Bawaslu punya wadah yang lain gitu. Oke, baik Pak Najib, mungkin ada wadah-wadah lain mungkin sedikit Iya, bisa? Pasti ada ya. Karena sekarang ini kan sudah jalan yang disebut dengan program pengawasan partisipatif sebelum kita punya Saka Adiasta. Tentu lewat Ormas kita kerjasama, lewat aktivis pegiat pemilu kita bekerjasama juga, dengan bahkan kelompok-kelompok disabilitas juga kita kerjasama, dengan mereka yang bergiat di media sosial kita juga bekerjasama. Jadi wadahnya sudah ada untuk beberapa segmen yang lain. Cuma kita ingin melengkapi dengan segmen pramuka ini karena apa? Kita terbantu dengan pramuka karena punya karakter yang baik, punya keberanian yang cukup untuk itu sebagai modal awal yang cukup ya untuk menjadi pengawas partisipatif. Tentu karena pengawasan pemilu itu adalah spesifik ya, kita akan kuatkan dari aspek pemahaman ya. Agar kemudian tidak salah-salah di lapangan. Jangan sampai kemudian yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan karena nggak paham. Itu bisa berbahaya. Tentu nanti kalau sudah ada yang bergabung di Satka itu kita akan bersama-sama dengan pramuka untuk melakukan penguatan-penguatan agar kemudian pramuka itu menjadi bagian dari solusi persoalan pemilu kita. Dan kami yakin itu bisa terjadi karena dari segi karakternya sudah cukup mendukung. Dan apalagi juga dilatih untuk punya keberanian untuk kemudian menegakkan kebenaran. Baik, nah ini tadi mungkin juga terkait dengan pengawasan dan sekarang juga teknologi nih Pak, sedikit menyinggung gitu. Kalau mungkin iya juga relatif sudah bagus gitu ya, tapi di segi sosial media atau teknologi kan kadang arusnya luar biasa ya Pak ya. Tadi benar, ada yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan gitu. Ada tips nggak Pak untuk bagaimana masyarakat, terutama anak muda nih, untuk bisa membedakan atau harus konfirmasi kemana gitu kalau kita pengen tahu ini bener apa enggak gitu informasi yang muncul atau mengalir di media sosial dan internet? Iya, kita ini kalau sedang tahapan pemilu ya punya Pokja namanya ya, Pokja untuk isu-isu negatif. Kita melibatkan Mavindo, ada juga dari Polda, dari Komisi Informasi, beberapa lembaga yang concern di isu itu kita rangkul untuk bersama-sama mengatasi berbagai persoalan itu. Prinsipnya kita harus mendorong masyarakat untuk mensaring ya, menyaring sebelum men-sharing berbagai informasi itu. Ya Jogja ini juga punya masalah Mas Felix ya, karena pemilu kemarin kita produsen terbesar untuk hoax dan ujaran kebencian ya. Ya korbannya mungkin bukan DI ya, karena dikirimnya bukan ke sini tapi ke tempat lain. Tapi tentu kan ini bukan sesuatu yang positif ya, karena kita wilayah DIY setidaknya kemudian menjadi produsen sesuatu yang bersifat negatif yang dikirim ke tempat lain gitu ya. Tentu kita ingin ke depan bisa membentengi para generasi muda untuk tidak melakukan hal yang serupa seperti itu. Tentu kita yang enggak hanya bicara fokus DI, kita juga harus bicara nasional juga sebagai bentuk cintaan pada Republik ini. Ya. Jadi pengawasan ya, perannya balik lagi, tidak kalau bisa aktif, kenapa enggak gitu ya, ikut sama-sama mengawasi untuk kelancaran ke depannya. Baik, mungkin terakhir nih untuk Pak Edi dulu mungkin sebagai penutup, mungkin ada himbauan atau mungkin ajakan terkait dengan Saka Adiasta Pemilu. Silakan Pak. Mas Felix, harapan saya adik-adik tingkat penegak pandega itu bisa secara aktif, partisipatif bergabung di dalam Satuan Karya Adiasta Pemilu. Dan jangan dipahami bahwa begitu masuk Saka nanti
disiapkan untuk menjadi pengawas saat pemilu 2029. Tidak, tapi bagaimana membentuk karakter. Bisa jadi nanti di tahun 2029 saat pemilu berlangsung akan menjadi bagian dari sistem pengawasan itu, ya. Dan sebenarnya untuk pengawasan pemilu itu bisa dilakukan oleh seluruh anggota masyarakat, tetapi kemudian untuk melalui Saka Adiasta Pemilu, adik-adik penegak Pandega dibekali bagaimana melakukan pengawasan, kemudian melakukan pencegahan terhadap pelanggaran dan sebagainya. Oleh sebab itu, saya berharap mari bergabung di dalam Saka Adiasta Pemilu yang ada di masing-masing cabang di seluruh daerah istimewa Yogyakarta. Baik, terima kasih Pak Edi. Mungkin untuk penutup juga Pak Najib, kami silakan, monggo. Terima kasih Mas Fedik. Jadi sekali lagi pemilu harus menjadi milik kita semuanya. Pramuka dilatih untuk cinta pada tanah air, cinta pada bangsa, dan tentu bentuk cinta itu harus diwujudkan dengan cara menjadi bagian dari Saka Adiasta Pemilu. Pramuka itu asik, tapi kalau Anda mau bergabung dalam Saka Adiasta pasti akan lebih asik ya. Karena banyak hal bisa Anda lakukan dalam konteks untuk pemilu yang lebih baik, demokrasi yang lebih baik ke depan, dan sekaligus kita akan buktikan DIY tetap menjadi yang terbaik untuk pemilu kita, dan juga menjadi pengawasan pemilu partisipatif yang paling baik, apalagi setelah nanti ada Saka Adiasta yang ikut mengambil peran dalam konteks pengawasan partisipatif. Oke, baik. Terima kasih Pak Najib dan Pak Edi waktunya. Semoga bisa memberikan inspirasi dan memberikan juga dukungan gitu ya untuk kita semua agar bisa makin berperan serta aktif untuk pengawasan pemilu ke depannya. Walaupun masih lama, tetap persiapannya dari sekarang biar makin mantap ya Pak ya. Baik, kalau begitu terima kasih juga untuk Anda sudah menyaksikan obrolan pagi hari ini. Saatnya saya Felix Kris bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.